Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, para romo, para suster, frater, marilah kita mempersiapkan ekaristi kita pada pagi hari ini sambil menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, frater, suster, baik yang berada di pusat pastoral Samadi ini maupun yang berada di rumah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Mari kita lengkapi rasa syukur kita dan kecintaan kita kepada Republik Indonesia, negara kita tercinta ini, dengan perayaan Ekaristi. Setelah kita tadi merayakannya dengan upacara bendera, kita melanjutkan dengan ritual doa-doa kita untuk bangsa dan negara kita. Mari kita hening sejenak, mohon pengampunan Allah untuk dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita madahkan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menguburkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Sang Putra. Lindungilah tanah air kami tercinta, yang hari ini kami syukuri dan kami peringati kemerdekaannya, agar kami tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa,
Anugerahkanlah kepada bangsa kami kemerdekaan yang sejati, agar di seluruh wilayah berkuasa keadilan dan damai, perkemanusiaan, kerukunan dan cinta kasih. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintahan yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti para penguasa, demikianlah pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota yang berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah mengaruh kebencian kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Aku hendak hidup tanpa celah. Aku hendak hidup dengan suci dalam rumah-Ku. Hal-hal yang jahat tak akan kuperhatikan. Mataku tertuju kepada rakyatku yang setia, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak bercela akan mendukung aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak bertahan di bawah pandanganku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah,
Tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan berkhotbah panjang-panjang karena tadi di dalam upacara sudah ada amanat dari Romo Rudi yang luar biasa.
ketika saya kuliah di STF Driarkara sekitar 28 tahun yang lalu, saya masih ingat dosen etika moral mengajar begini, yang namanya kebebasan, kemerdekaan sama sekali tidak bertentangan dengan ketaatan. Kita kadangkala membuat ketaatan dan kebebasan itu saling berseberangan. Padahal sebetulnya menurut dosen etika moral itu sejajar, seiring, dan memang bisa dijalankan bersama-sama. Lalu dia memberi contoh, ketika seorang anak itu nyontek menggunakan kebebasannya, tanda kutip ya, menurut dia bebas nyontek, kan ada aturan dilarang nyontek, maka dia menggunakan kebebasannya untuk nyontek. Maka sebetulnya ketika dia mulai lirik kanan, lirik kiri, takut ketahuan ya, pada titik itulah dia menjadi manusia yang tidak bebas. Menjadi berbeda ketika seorang anak yang menjalankan aturan itu, dia sudah belajar malam dengan baik, lalu dia dengan penuh percaya diri mengerjakan tugas itu dengan baik, tidak lirik kanan, tidak lirik kiri seperti pencuri. Dia taat, tetapi dia adalah manusia bebas. Ini contoh yang saya ingat dari kuliah 28 tahun yang lalu. Bayangkan orang-orang yang mereka pikir bebas melakukan apapun, korupsi, perampokan, pembunuhan, kejahatan, itu ternyata ujung-ujungnya mereka menjadi manusia yang tidak bebas. Pakai rompi orange, atau mungkin pakai nomor narapidana dan sebagainya. Teman-teman, Romo, Suster, Frater, kata ketaatan itu sangat dekat dengan kita. Di dalam gereja kita harus taat. Kalau frater ya taatnya sama staf seminari. Ya. Jangan taat pada direktur samadi, jangan. Harus taat pada staf seminari, ya. Kalau Romo ya taatnya sama uskup. Disuruh kemanapun, bertugas kemanapun, itu harus nurut. Romo Haji 12 tahun diutus ke Badau, Kalimantan. Kalau nggak punya modal ketaatan, itu pasti nggak tahu sudah ngapain dia. Mungkin melawan uskup, mungkin kabur dan sebagainya. Tapi atas nama ketaatan, tapi Romo Haji setia 12 tahun walaupun melewati masa-masa yang tidak mudah. Teman-teman kita yang diutus ke Papua atas nama ketaatan menjalankan itu. Teman kita yang diutus ke pelayanan untuk TNI, taat, apapun siap. Pasti kata yang keluar dari Romo Guntur selalu sekarang siap, siap. Wah, Romo Guntur siap jalan-jalan ke mall, siap. Wah, pokoknya yang makan-makan, yang senang-senang dia siap. Tapi yang susah-susah juga dia kudu siap. Push up, nanti harus siap ya, lari, push up. Ya, itu sebuah latihan yang tidak mudah. Dan tapi kita sudah terbiasa yang namanya ketaatan itu rahmat di dalam gereja. Bayangkan kalau dalam gereja tidak ada ketaatan, saya kira romo-romo yang punya fans banyak, umat banyak bisa bikin gereja sendiri. Tiba-tiba punya Romo Rudi karena sudah banyak fansnya di opera komedi, ya. Misalnya lalu tiba-tiba bikin ruko. Wah, lalu bikin gereja Katolik bebas misalnya. Wah, itu atas nama ketidaktaatan, tapi ujung-ujungnya pasti ruwet hidupnya. Tapi saya cuma ingin mengatakan apa? Yang namanya ketaatan itu enak dan membahagiakan. Enak dan membahagiakan. Tinggal nurut apa yang diperintahkan oleh atasan kita. Nah, hari ini renungan-renungan kitab suci mengungkap tentang bagaimana kita harus punya kemerdekaan yang sejati, tapi juga punya ketaatan, ya. Maka ini baik untuk kita renungkan bersama-sama. Yang kedua, singkat, Indonesia sudah berubah. Kalau tahun 1945 ke belakang,
itu penjajahnya adalah Belanda, Jepang, Portugis, maka kalau kita berefleksi, penjajah kita tahun-tahun ini siapa? Pasti kita langsung menjawab 2020 penjajah kita adalah COVID-19. Itu dengan mudah kita langsung menjawab itu. Karena COVID-19 tidak kelihatan, tetapi membuat semua orang terkurung di rumah. Membuat semua orang pakai APD, membuat semua orang pakai masker, dan sebagainya. Penjajah itu bukan hanya dalam bentuk perang, negara lain menginvasi ke negara kita, lalu menembaki kita seperti Belanda dan Jepang zaman dulu, tetapi penjajah zaman sekarang juga bisa berubah-berubah bentuknya. Kalau Anda suka main PlayStation misalnya, bagus main PlayStation. Saya juga suka, ya. Suka beli maksudnya, bukan suka main, ya. Butuh orang itu bermain itu perlu, ya. Tetapi ketika hidupnya itu kalau nggak main satu hari itu rasanya ada yang kurang dalam hidupnya, aku harus main, aku harus. Maka kita sudah dijajah oleh PlayStation itu. Atau yang lain, suka makan enak, ya. Ketika kita makan enak kita bahagia, tapi ketika makanan yang datang di depan kita kok makanan yang mungkin kita nggak suka, maka lalu kita mulai menolak makanan itu. Maka pada titik itu kita sudah dijajah dengan keinginan kita sendiri, aku pengen selalu makan enak. Setiap orang itu punya hal di dalam dirinya yang mungkin kita itu terikat, kita itu terjajah dan sulit lepas dari diri kita, ya. Kalau Romo Yosef pasti saya tahu apa yang menjajah dia. Dia kalau nggak baca kitab suci satu hari, dia itu ada yang kurang dalam hidupnya. Wah, mungkin 24 jam dia baca kitab sucinya 25 jam. Dari 24 jam itu baca kitab sucinya 25 jam. Kalau nggak baca kitab suci ada yang kurang. Wah. Maka saya kira tiap orang bisa merenungkan apa yang di dalam dirinya itu cukup mengikat, ya, membuat hari-hari hidupnya itu rasanya bahagia. Tapi jangan lupa teman-teman, tetaplah menjadi manusia yang merdeka. Kalau nggak ada itu pun nggak apa-apa. Hidup itu kan nggak harus selalu sesuai apa yang kita inginkan, sesuai yang kita harapkan. Kadangkala hidup berjalan tidak sempurna. Kadangkala hidup berjalan di luar rancangan kita. Maka kita jangan terjajah dengan keinginan-keinginan kita, dengan hal-hal yang mungkin malah membuat kita terperosok dan tersiksa. Mari kita menjadi manusia yang bebas hati, lepas bebas. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang diperintahkan kepada kita, kita tetap menjadi manusia yang bebas dan bahagia. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati bangsa dan negara kita, Tuhan memberkati seluruh keluarga Anda sekalian. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan syahadat iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena Ia begitu menyayangi kita, marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan
baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi korban pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau juga berikan tempat yang terbaik bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita aturkan permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, intensi-intensi misa yang diberikan kepada kami akan kita tayangkan pada saat Komuni Kudus. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka Balinan Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah roti dan anggur ini ya Bapa, bersama doa-doa kami untuk bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia yang merayakan hari merdekanya selama 75 tahun. Limpailah bangsa kami dengan segala rahmat yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang maju, negara yang damai dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Kau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa
bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan. Maka bersama para malaikat dan semua laskar surgawi, kami bermadah dengan gembira memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, khususnya para pahlawan negara kami tercinta yang sudah menumpahkan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa kami. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Memohonkan rahmat, kedamaian, kesejahteraan untuk bangsa dan negara kita, untuk seluruh rakyat Indonesia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam pesta perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, silahkan Anda berdoa komuni batin pribadi sambil kita membaca mendoakan intensi-intensi misa pada hari ini.
Mari saudara-saudari kita doakan bangsa dan negara kita dengan doa 3 salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh merayakan Ekaristi pada peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara kami yang ke-75. Inilah tanda cinta kami kepadamu. Inilah tanda cinta kami kepada bangsa dan negara kami. Semoga perayaan Ekaristi ini berkenan kepadamu dan menurunkan rahmat dan berkat bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Biarlah kami yang bersama-sama membangun negara ini dengan segala perannya, baik sebagai pemerintah maupun sebagai rakyat, kami tetap bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia yang bahagia. Sebab Engkaulah penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk terlebih dahulu. Saudara-saudariku, tanggal 14 Agustus kemarin ada romo-romo Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta yang ditahbiskan, yaitu Romo Guntur yang di sebelah kanan saya, Romo Patrick, lalu ada Romo Nofrin dan juga Romo Kamel. Mereka masih menikmati masa-masa bulan madu, ya. Entah apa yang dilakukan pada masa bulan madu ini sebagai imam, saya juga nggak tahu. Pokoknya bersama-sama di sini komunitas Samadi, kita bersyukur punya 4 romo baru. Nah, negara dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bimas Katolik ingin memberikan hadiah kepada para imam baru ini, ya. Maka saya undang ke-4 imam baru untuk ke depan, di depan bendera itu. Lalu para frater yang bertugas memberi hadiah silakan membawanya ke depan. Yang memberi hadiah ini akan diwakili oleh Romo Rektor kita, yaitu Romo Yohanes Purbo Tamtomo. Monggo silakan para Romo. Romo Purbo mungkin ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu, pesan singkat untuk mereka. Para Romo yang terkasih, provisiat untuk rahmat tabisan imamat, semoga bulan madunya tidak terlalu lama, dan setelah itu menjalani perutusan. Salah satu perutusan penting adalah bersyukur bersama umat dalam perayaan Ekaristi dan pelayanan sakramen-sakramen yang lain. Dalam kesempatan ini, melalui Bapak Dirjen Bimas Katolik, kepada Anda semua diberikan sarana untuk pelayanan ini. Semoga tanda kasih dari negara ini Anda gunakan sebaik mungkin, mewartakan kabar baik, mewujudkan karya keselamatan dan kasih Tuhan untuk siapapun yang Anda layani. Provisiat. Terima kasih. Romo Guntur bertugas di paroki kategorial TNI. Romo
Romo Patrick bertugas di Paroki Santo Nikodemus Ciputat. Romo Nofrin bertugas di Paroki Santo Ambrosius Villa Melati Mas. Romo Kamel bertugas di Paroki Ibu Teresa Cikarang. Terima kasih Romo Purbo. Foto bersama dulu dong sebelum berkat penutup. Beberapa pengumuman singkat. Pertama, terima kasih kepada seluruh petugas upacara bendera yang sudah menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Mereka sudah latihan sekitar seminggu ini, ya, dengan moto zero mistake, tidak mau ada kesalahan, ya. Walaupun waktu latihan ya belibet-belibet dikit ya, tetapi pada akhirnya bisa menjalankan tugas dengan baik. Juga paduan suara ini yang pakai batik tadi Bapak Ibu, frater-frater Wisma Puruhita. Nah, mereka memang belum pakai jubah karena harus ada pembinaan dulu, kan baru masuk dari SMA seminari menengah. Nanti ada pembinaan beberapa bulan bersama Romo Romanus dan Romo Rudi. Nanti pada saat yang tepat, mungkin 1-2 bulan lagi, mereka akan menerima penjubahan. Setelah ini, kita semua diundang makan bersama di ruang makan kampus 2 di tengah sana. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sejak tanggal 14 Agustus memberikan banyak limpahan berkat rezeki buat kami yang ada di Pusat Pastoral Samadi. Macam-macam kirimannya. Ada yang kirim bakmi, mie kangkung, nasi uduk, nasi hainam, buah, vitamin C, ya. Jadi nggak usah heran kalau frater-frater di sini dalam 3 bulan ini mereka agak bertambah berat badannya. Itu adalah korban dari belas kasih Anda sebetulnya. Ya, kita bergembira menerima itu semua atas segala kebaikan hati Anda. Setelah makan, kita semua jam 9 itu ada di sini berkumpul. Nanti panitia akan memberikan pengarahan. Kita akan melakukan dinamika kemerdekaan bagaimana. Ya, kita harus mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia dalam persaudaraan di sini. Cuma minta maaf Bapak Ibu, tidak ada siaran langsung untuk acara itu. Itu hanya intern komunitas rumah kami di Pusat Pastoral Samadi ini bersama-sama ingin merayakan kegembiraan proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Baik, terima kasih untuk semua kebersamaan kita, termasuk kepada umat yang dengan setia dari jam 6 sudah standby untuk mengikuti upacara kita. Mari kita bangkit berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh keluarga kita, komunitas kita, seluruh bangsa dan negara kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini upacara bendera dan perayaan Ekaristi kemerdekaan RI kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah dan bawalah kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup Rayuan Pulau Kelapa.